sahabat Nudira Talk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode ke-21 dari podcast Nudira Talk, Nudira Learning Center. Ya. Hari ini di episode ke-21 kita kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa sekali, ya, yang sudah punya perjalanan panjang luar biasa. Panjangnya itu panjang benar, ya, di dunia kultura atau tanaman hias, ya, termasuk bungaan dan sebagainya, yaitu Ibu Karen Tambayong, ya. Nah, siapa yang kenal Ibu Karen? Kalau bicara bunga, bicara tanaman hias di Indonesia, pasti ada nama Bu Karen di situ. Nah, Bu Karen ini sekarang sebagai Ketua Komite Tetap Hortikultura di Kadin Indonesia, ya. Beliau juga sebagai penasehat di Asosiasi Bunga Indonesia, pernah juga jadi Ketua Asosiasi Bunga Indonesia, ya. Dan juga tentu sebagai pengusaha tanaman hias, ya, yang sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Kita akan berbincang-bincang, ya, dengan Ibu Karen. Terima kasih Bu Karen atas kehadirannya, Bu Karen. Sama-sama, terima kasih dan salam sejahtera buat semuanya dan salam sehat. Salam sehat, ya, terima kasih Bu Karen. Tanaman, ya, membuat kita sehat. Nah, kita sehat, ya. Jadi teman-teman sahabat Nudira Talk, ya, jangan lupa di subscribe, di like, ya, dan dibunyikan lonceng notifikasinya di YouTube channelnya Nudira Learning Center. Baik, Ibu Karen ini, ya, pengusaha hortikultura khususnya tanaman hias. Ya, kapan Ibu bergelut di dalam bisnis tanaman hias? Wah, udah lama sekali. Jadi mulai awalnya tuh dari tahun 84 ayah saya. Jadi saya saat itu saya membantu ayah saya di tahun 84, tapi kemudian berhenti sebentar karena waktu itu kami harus keluar. Kemudian dilanjutkan sekitar tahun 94. Ya, jadi hitung aja tuh. Memang ada ininya, ada gapnya di antaranya sampai dengan sekarang. Jadi ya segitu lamanya. Seumur anak-anak saya lah. Nyaris hampir 30 tahun. Kalau yang 94, ya, kalau yang 84 udah hampir 40, iya, itu, ya. Betul. Luar biasa, ya. Jadi udah makan asam garamnya di bisnis tanaman hias, ya. Apa yang membuat Ibu di dunia bisnis tanaman hias ini, Bu? Jadi terus terang itu diawali sebetulnya dari ayah saya, ya, karena kami sekeluarga itu pencinta tanaman hias. Dari nenek saya, dia biasa mengumpulkan anggrek, kemudian suflir, kemudian aglonema. Zaman dulu kita bilangnya Sri Rezeki, kemudian ada Diaphane-Bachia. Itu di rumah saya itu sudah penuh dengan tanaman. Artinya kami dari nenek, bapak, kita semua akhirnya memang menyukai tanaman hias. Dan kami juga hobinya itu hiking, mainnya tuh di hutan, dan ya suka explore gitu. Jadi itu yang membuat kami mencintai tanaman hias dan akhirnya dijadikan bisnis gitu. Oke, ya. Baik, kemudian memang prospek pasarnya seperti apa, Bu? Di dalam negeri atau bahkan di luar negeri juga ada pasarnya, ya? Wah, sebetulnya pasar tanaman hias ini luar biasa besarnya. Jadi kalau saya boleh bicara pasar, pasar dunia yang sudah ada itu memang sekitar 22 billion US dollar, ya, 22 billion US dollar itu pasar dunia. Nah, kita itu tapi yang tercatat di ITPC itu sekitar 18,8 lah. Nah, kita itu kontribusi kita itu 0,1, ya. Jadi dari 22 miliar US dollar, kontribusi kita itu sekitar 260 miliar rupiah atau 18,5 ribu US dollar. Artinya sekitar 0,1%-nya lah. Sekitar, ya. Jadi sekitar 0,1, nggak persis sampai 0,1, mungkin 0,89 gitu atau 0, ya, sekitar segitulah, ya. Nah, jauh lah, 1% aja belum lah, masih jauh sekali, ya, Bu. Masih, kita itu nomor 51 loh. Aduh, kita itu jauh di bawah teman-teman yang lain. Jadi kita jauh banget. Jauh kenapa? Karena kita tidak pernah konsentrasi membesarkan
industri florikultura. Karena selama ini empatinya hanya kepada pangan, kita harus meningkatkan petani miskin dan lain sebagainya. Padahal salah satu strategi untuk menaikkan atau meleverage petani, pendapatan petani, yaitu dengan tanaman hias. Karena pendapatan petani tanaman hias itu 20 kali di atas, bahkan sekarang mungkin ya 100 kali, saya nggak tahu tuh dengan tanaman yang sekarang. Artinya jauh di atas tanaman pangan. Seharusnya, saya jadi banyak bicara nih kalau ngomong seharusnya. Seharusnya pemerintah mulai pada saat itu harusnya udah mapping nih tanaman hias harusnya diangkat sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani. Jadi bukan ke pangan lagi, pangan is oke lah, itu mau program politik atau program pemerintah. Tapi harus ada income-nya pertanian ini dari mana selain dari sawit gitu. Harusnya dari tanaman hias. Karena tanaman hias dimanapun itu meningkatkan pendapatan petani dan peluang kita tuh sebetulnya besar kalau ditata. Ya. Artinya pasarnya luar biasa besar, baik di dalam dan di luar negeri ya Bu. Ya, tapi jangan salah, pasar yang angka yang saya sebutkan tadi adalah pasar yang sudah terisi ya. Artinya itu bukan prospek. The prospect is a different one. Yang sudah terisi, yang 22 miliar US dollar itu udah terisi. Terisinya setengah oleh Belanda, kemudian oleh Kolombia dan negara-negara lainnya. Kita tuh baru nomor 51. 51 ya, negara sebesar nomor 51. Yes. Wah. Betul. Karena ya, kalau yang disebut pernah ada berita yang 2,2 triliun ekspor itu volume pasar dunia maksudnya barangkali ya Bu. Iya, volume pasar dunia yang sudah ada itu bukan prospek. Kalau kita lihat grafik ya, kita lihat aja grafik Indonesia. Indonesia kan cuma 260 miliar rupiah ya. Untuk bisa naik ke 2,5 T ya. Itu kan eksponensial banget gitu loh. Nah, artinya kalau mau bukan cuma kalau mau sustain suatu bisnis ini kan kalau menurut IPPC kenaikan menurut CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate-nya itu hanya sekitar 5,8 atau 6% lah. Lah kalau cuma 6% ya nggak mungkin toh eksponensial sampai 2,3 T. Semuanya itu kan pasti apalagi ini sesuatu yang selama ini tidak diurus ya. Artinya infrastrukturnya belum ada, peraturannya belum lengkap. Jadi nggak mungkin ada eksponensial. Artinya ini semua secara grafik itu ya pasti akan pelan-pelan naik gitu. Kalau didesain dan diurus yang benar. Ya, baik. Tuh. Nah, oke. Ibu, Indonesia ini sebetulnya apa comparative advantage atau keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negeri lain sehingga kita memang benar mampu bisa mengangkat ini menjadi sesuatu gitu, menjadi yang nilai ekspornya bisa banyak ya. Wah, banyak sekali Indonesia ini, makanya kenapa kalau orang Jawa itu percaya Joyoboyo ya, cerita Joyoboyo. Katanya gemah lipah roh jinawi. Benar, tapi jangan terperangkap di sana, you have to do something yang sustain. Nah, gemah lipah roh jinawi itu betul sekali karena apa? Kita itu mempunyai 14 agroclimate ya. Kemudian 39 ecoregion. Dan kita negara kepulauan, kita bukan negara kontinen seperti Brasil yang selama ini disebut sebagai negara terkaya untuk germplasmnya atau plasma nutfahnya atau keragaman hayatinya. Terus Indonesia tuh nggak disebut gitu loh. Kenapa? Karena peneliti-peneliti kita juga jarang yang menulis jurnal. Yang ada yang ngeklaim nama-nama tanaman-tanaman yang ditemukan di hutan dan lain sebagainya orang asing. Jadi yang mana pernah Indonesia akan kesebut? Artinya ini tantangan buat teman-teman peneliti. Buatlah jurnal sebanyak mungkin supaya kita, karena kita tuh harusnya yang nomor 1, kita negara kepulauan, kita punya 39 ecoregion dan 14 agroclimate gitu. Jadi itu yang membuat kekayaan kita, variety kita itu banyak sekali dan itu harusnya menjadi basis, bukan dikirim langsung dari hutan untuk diekspor, bukan begitu.
itu menjadi basis untuk pembibitan, itu menjadi basis untuk keragaman varietas tanaman hias kita. Sehingga kekuatan kita itu adalah di pembibitan, di bibit, di benih, bukan tanamannya. Ya memang ada tentu permintaannya, itu pasar itu ada. Tapi secara mass product, harusnya kita yang menjadi hub dari bibit ya, dari supply bibit, variety supply bibit itu harusnya dari sini. Ya, ya. Jadi kita punya kekayaan ya, kekayaan dengan sumber daya genetis, sumber daya plasma nutra yang luar biasa. Tapi yang diekspor harusnya jangan yang itu gitu ya. Bukan. Bukan. Kita itu menjadi kekayaan untuk diperbanyak ya. Betul. Artinya itu sekarang yang dilakukan, yang ada sekarang, tren sekarang itu kan sebetulnya memenuhi jadi pada saat COVID ini orang nggak bisa ke mall, orang nggak bisa pergi. Akhirnya mereka melakukan sesuatu kegiatan di rumah. Apa itu? Ya tanaman. Akhirnya dia menjadi addiction. Bahkan akhirnya dia mengumpulkan, bahkan menjadi hoarders. Jadi pengumpul. Pokoknya semua tanaman dibeli. Itu yang terjadi. Ini kan sementara. Ini bukan satu industri. Bukan sesuatu yang sustain. Jadi jangan terperangkap di situ gitu loh. Karena ini sementara. Yang harusnya terjadi kalau kita lihat grafiknya tadi mau sustain, naiknya pelan-pelan, ya bukannya pelan, artinya kita keinginan naik yang cepat, tapi tidak eksponensial, which is itu jelas akan turunnya akan cepat. Harus dibangun industrinya. Basis industrinya harus dibangun. Artinya apa? Saya ingin banyak bicara di sini. Tanaman yang diambil dari hutan harus didaftarkan dan itu harusnya milik pemerintah daerah. Jadi mungkin BUMDes yang ngurusin, masyarakatnya dibina, diajarin tissue culture, diajarin memperbanyak tanaman, sehingga BUMDes misalnya, BUMDes di Tomohon, ya, dia punya kekayaannya misalnya apalah, sebutlah Jacqueline, walaupun Jacqueline nggak dari situ ya, saya apa. Nah, udah itu kekayaan masyarakat di situ, itu disitulah tempatnya, disitulah mulainya. Jadi dari keragaman hayati sehingga keragaman hayati itu yang nantinya dibudidayakan dan dijual setelah didaftarkan dan dibudidayakan. Kedua, tanaman-tanaman tersebut menjadi mother plant yang untuk diambil gennya, genetiknya, dikawinkan dengan tanaman lain yang menjadi varietas baru yang orang lain tuh nggak punya. Mengapa Jepang, Korea, Taiwan lainnya mereka tidak punya sekaya kita? Jadi mereka selalu mencari dan membeli dari kita. Begitu juga Amerika, Belanda, mereka negara subtropis, gak kaya kayak kita. Sehingga apa yang dilakukan sekarang itu menurut saya justru akan menghancurkan ekonomi kita sendiri di masa yang akan datang. Apakah juga ada indikasi, Bu, umpamanya yang kita jual ke luar negeri itu, yang kita ekspor itu, kemudian oleh mereka itu yang dijadikan mother plant oleh mereka? Ya Justru jadi yang terjadi sekarang sebetulnya teman-teman saya juga sih, artinya mereka di luar negeri itu menginginkan, mereka sudah tahu kekayaan Indonesia, yang tidak tahu tuh kita. Ya, mereka sudah menyadari, mereka ingin masuk, ingin ngambil, tapi dengan peraturan yang ada nggak bisa. Nah, dengan adanya sekarang harus ekspor 3 kali misalnya, jadi ya saya tidak menyalahkan program itu, tapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur, belum siap, sehingga karena tanaman kan nggak mungkin cepat gitu ekspor dalam 1 tahun. Ya akhirnya orang ngambilin dari hutan, sehingga itu yang sekarang diklaim untuk menjadi kenaikan ekspor tadi, which is itu false. Artinya saya katakan lagi ini bahaya untuk negara kita sendiri. Artinya kita menjual plasma nutfah kita. Harusnya kita mendapatkan nilai tambah dari plasma nutfah itu, bukan menjual plasma nutfahnya. Kita ini sama mengkhianati diri kita sendiri kalau kita menjual plasma nutfah kita. Harusnya kita rekayasa dulu, kita kawinkan dulu, kita tissue culture-kan dulu, baru dilepas. Itu disitulah prosesnya. Ini teman-teman di Belanda, di Amerika ketawa aja nih, kita diketawain jualan segitu, atau Thailand lagi, sebentar lagi Cina lagi. 3 tahun lagi kita dibanjiri dengan tanaman kita sendiri, gigit jari deh, jangan marah-marah. Oh, Masya Allah. Ya.
bagaimana negeri lain melakukannya bisnis ini? Contohnya seperti Thailand, sekarang bahkan Vietnam udah masuk juga ke bisnis tanaman. Oke, kita harus mapping dulu. Di ornamental plants atau ornamental horticulture, ya istilahnya tuh beda-beda antara Amerika, Belanda, Indonesia beda lagi. Jadi pokoknya yang namanya ornamental horticulture itu adalah floriculture dan ornamental plants. Nah, floriculture itu cut flowers dan semua yang berbunga. Ornamental plants itu tanaman-tanaman daun yang kayak kita sekarang ada, ya, maksudnya yang sekarang lagi rame-rame dijualin itu. Nah, ornamental plants kita harus mapping. Kekuatan kita itu di mana? Kekuatan kita di ornamental plants, yang endemic plants. Di situ, bukan di floriculture-nya, bukan di krisan atau apa gitu. Tapi kalau ada permintaan di situ, ya betul. But that is not our strength. Kalau dibuat SWOT analysis itu kelihatan kita itu di mana gitu. Dan itu kita harusnya mainnya di situ as mass production. Bukan perorangan menjual tanaman-tanaman tersebut keluar, itu menjual plasma nutfah kita gitu loh. Nah, ini yang salah, betul-betul salah. Kalau ada yang mau berargumentasi dengan saya, ayo. Meskipun harganya mahal, bisa puluhan juta. Ya, of course. Ini cuma sementara, dia membeli bahan baku Anda. Dia membeli bahan baku yang mungkin nggak bisa ditemukan lagi. Dan dia yang punya gitu loh. Jadi dia pegang kartu asnya. Kalau udah pegang kartu as, ya membeli aja. Kemudian gitu, jadi artinya, apa yang perlu kita lakukan di Indonesia nih supaya bisa mengejar yang perlu dilakukan, kita perlu duduk bareng. Pemerintah, pengusaha, petani duduk bareng. Sekarang yang namanya petani, pengusaha itu udah nyampur. Kalau di industri florikultura itu semua petani pengusaha, semua petani itu pengusaha, beda sama pangan ya. Kita rata-rata punya gadget, punya ini, bisa langsung ekspor, perorangan bisa. Jadi kita lebih well equipped lah. Kita lebih maju dibanding petani yang lain. Nah, harus duduk bareng. Harus mengerti dulu. Di negara ini maunya gimana? Negara ini mau jualan spesiesnya, mau menjuali plasma nutfahnya, dan kemudian 3 tahun lagi memble, atau kita mau sustain. Kita mau terus kita mau terus melanjutkan industri ini menjadi industri yang berkelanjutan. Itu kan yang kita mau. Ya, betul. Nah, makanya jadi harus memilih. Kalau kita memilih itu, maka mulailah membuat infrastrukturnya. Infrastrukturnya apa? Pendidikan, training, kemudian meningkatkan SDM-nya, kemudian sertifikasi. Ya memang lama, tapi nggak apa-apa, at least mulai. Kemudian pemerintah daerah diberikan sosialisasi bahwa mereka tuh sebetulnya bisa loh jadi kaya, bisa loh ada income kalau mereka mengelola SDG-nya dengan cara yang halal, dengan cara yang legal gitu. Dan masyarakat di situ bisa loh ditingkatkan pendapatannya kalau mereka diajarin ABCD, kalau mereka tersosialisasikan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak. Gitu. Jadi ya kesempatannya terbuka lebar sekarang ya, dan di tengah pandemi ini ya teman-teman sahabat Nundira Talk, jadi di tengah pandemi pasar tanaman hias ya di dalam negeri dan ekspor justru meningkat ya. Jadi di bisnis lain lesu tapi tanaman hias justru meningkat, begitu ya, bukan ya? Tapi ini sementara loh, jangan terjebak di sini. Ini sementara karena terjebak hoarders tadi, terjebak pada mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk melakukan apa-apa kecuali maksudnya pada saat ini mereka menjadi hobi. Hobi ini kan sesaat. Ada sih kolektor memang oke, itu mereka terus-terusan ngumpulin tanaman. Tapi kita jangan terjebak di situ. Kita harus memulai yang seperti dilakukan oleh Belanda. Dia bisa maju dengan tulipnya, padahal tulip dari Turki gitu kan ya. Tapi dia bisa dengan tulip itu akhirnya menjadi income tetap untuk negara, share-nya terhadap negara besar gitu loh. Kita harus seperti itu. Dan itu berproses 100 tahun. Masa Indonesia bisa cuma 1 hari, 2 hari gitu? Nggak mungkin lah. Artinya kita harus duduk bareng dan mapping dan melakukan, membangun infrastrukturnya, membangun training center, membangun perbanyakan tanaman.
Ya, kita harus mentisikan seperti yang di belakangnya Pak Nur nih. Nah, kita harus bikin tisi-tisi seperti itu, bukan jualan tanaman indukannya, gitu. Ya, jadi teman-teman ini di belakang saya ini gambar ini tisu culture atau kultur jaringan ya, tanaman hias ya. Jadi bisa diperbanyak dengan kultur jaringan kan, ketemu tanaman yang bagus, bisa diduplikasi dalam jumlah yang sangat besar, yang cepat gitu ya. Nah, itu sebetulnya tambang emas. Kalau teman-teman itu tahu, jangan tanya apa yang sekarang lagi fashion. Fashion itu bisa dibuat. Ya, kita bisa menentukan, kita bisa membuat the fashion. Kalau kita punya bahannya, sama aja fashion show, ya fashion. Kan itu fashion itu branding, Branding kalau ada bahannya, kalau nggak ada bahannya mau di branding apa? Iya. Jadi jangan khawatir juga dengan trennya sekarang tanaman ya, justru kita membuat tren untuk ke depan begitu ya. Betul. Nah, betul. Ya. Lagi mungkin Bu, gimana keterlibatan ini Bu, para pemulia tanaman, breeder. Nah, breeder ini adalah ujung tombak. Saya berharap, sangat berharap pemerintah itu meluangkan dana besar untuk research and development. Karena ujung tombaknya inovasi itu ya di research and development. Kita nggak mungkin ngambilin tanaman terus dari hutan. Harus ada inovasi. Inovasi tidak ya inovasi teknologi itu jelas. Kalau kita nggak meningkatkan research and development, terus human capitalnya juga enggak, gimana mau maju? Thailand itu kan dari awal research and development-nya yang ditingkatkan sehingga dia bisa breeding bermacam-macam anggrek. Dan semua orang tuh rumahan bisa tissue culture. Harus seperti itu. Sebenarnya tinggal nyontoh Thailand aja, kok susah-susah gitu loh. Nggak usah mikir deh, nyontek aja. Kalau mau. Ya, baik. Nanti cerita tentang pengembangan SDM, training dan sebagainya. Nah, ini kan kami dengar ada di Kadin Komunitas Tetap Hortikultura sedang berencana menginisiasi satu program namanya Horticulture Export Academy atau Akademi Ekspor Hortikultura. Nah, boleh Bu dijelaskan secara ringkas nih gimana itu? Oke. Ini kita lihat latar belakangnya dulu ya. Kemarin kan Presiden sudah menyarankan kita untuk melakukan ekspor, ya. Untuk salah satunya juga untuk mengamankan inflasi kita, ya. Nah, sekarang kalau mau ekspor, kalau tanaman tuh gimana ya? Kan nggak bisa tiba-tiba diekspor gitu. Itu ada proses. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, perlu infrastruktur. Kemudian yang ekspor pun ini harus jelas siapa yang ekspor. Petani, pedagang, pengumpul, siapa? Klasifikasinya apa? Di mana? Mereka tahu nggak fitosanitary setiap negara tuh beda-beda. Apa sih fitosanitary? Bagaimana sih cara ekspor supaya kita nggak ditolak? Dan karena seringnya kita ditolak sehingga kita menjadi blacklist di negara-negara tujuan, kita bagi eksportir benerannya jadi susah, nggak bisa ekspor lagi gitu. Karena ini yang terjadi kemarin di di Korea dan Jepang. Kita nggak bisa lagi ekspor aroid. Kenapa nggak bisa ekspor aroid? Karena ada orang yang mengirim ternyata ada virusnya, ya, ada bakterinya, ada virusnya. Nah, kenapa? Karena yang ngirim juga nggak ngerti. Nah, makanya kesalahan-kesalahan ini sudah bertahun-tahun, bahkan udah lebih dari 20 tahun kejadiannya gitu aja terus. Mengapa terjadi? Nah, untuk itu karena pemerintah juga nggak bisa memberikan fasilitas semuanya. Pemerintah kita swasta yang menjadi mitra pemerintah, ayo deh kita mulai mengisi kekosongan ini agar Indonesia tuh ntar nggak malu-maluin gitu loh. Kalau ekspor itu benar-benar barang yang berkualitas, peningkatan SDM ada, dan tahu tata cara kriterianya juga tahu. Nah, karena latar belakang itu kami menginisiasi adanya Akademi Ekspor Hortikultura, ya. Ada tanaman hias, nanti ada buah, sayur, kemudian biofarmaka. Nah, ini masing-masing kebutuhannya beda-beda gitu. Nah, ini yang kita nanti dengan insya Allah dalam waktu dekat kita sudah memulai training-training tersebut dan ini akan sangat bermanfaat
untuk teman-teman para eksportir ya, untuk meningkatkan dirinya dan untuk mendapatkan informasi terkini. Jadi fitosanitary di Jepang itu seperti apa sih? Kita bisa nggak masuk ke sana? Bagaimana caranya? Nah, itu semua nanti akan diajarkan di akademi ini, ya. Dan ini menjadi kolaborasi Kadin, IPB, dan Nudira, ya, yang memang sudah pengalaman di dalam melakukan training-training. Jadi kira-kira gitu, Pak. Gitu ya, baik ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat kita mulai ya Bu program ini, karena memang kebutuhan SDM-nya teman-teman saya kira juga di teman-teman milenial juga sekarang generasi Z masuk juga ke bisnis ya, dan bisnis sangat menarik, tetapi tanpa bekal kompetensi yang cukup bisa berbahaya ya, seperti kasus yang disebutkan Bu Karen tadi ya. Akhirnya jadi yang menjadi masalah bukan hanya buat dirinya, tapi juga bisa buat pengusaha yang lain ya. Iya, akhirnya di ban, nggak bisa masuk sama sekali. Nah ini kan kerugian gitu ya, kerugian bagi kita semua. Untuk bisa dibuka lagi bandnya itu energi melibatkan pemerintah, perlu perundingan. Betul. Nah teman-teman, jadi silakan nanti ya bisa bergabung di Horticulture Export Academy. Ini akademinya akademi tanda petik ya, bukan berarti tempat untuk kita membleng siapa saja ya, khususnya para milenial, generasi Z yang ingin mengembangkan diri menjadi pengusaha ekspor hortikultura. Bukan hanya belajar teknis ekspornya, bukan, tapi juga dahulu bagaimana belajar menyiapkan tanamannya dan peraturan-peraturan dan sebagainya. Ya, sehingga nanti kita kokoh gitu. Jadi betul Pak. Ya, jadi tidak hanya dilakukan kompeten. Tidak hanya untuk tanaman hias, tapi untuk hortikultura, untuk buah, untuk sayuran, dan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Jadi ini sebetulnya luar biasa loh, ini belum ada gitu seperti ini ya. Dan nanti kita juga akan berikan nantinya proses berikutnya ya sertifikasi gitu. Sehingga dengan sertifikasi itu bisa kemana-mana, insya Allah nantinya bisa juga meningkatkan mungkin internasional. Jadi bahkan bisa dengan sertifikasi itu kerja di luar gitu. Di luar ya, teman-teman milenial generasi Z ya, para alumni perguruan tinggi khususnya di Fakultas Pertanian yang ingin mengembangkan diri menjadi profesional ya, di bidang itu juga bisa, karena nanti akan ada sertifikasi kompetensi yang memudahkan dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergelut di bidang hortikultura. Gitu. Ya, betul sekali Pak. Nah, saya kalau melihat semangat Ibu nggak berubah dalam waktu 20 tahun. Jadi boleh Bu, barangkali sharing bagi adik-adik ini yang generasi milenial, generasi Z, apa ya pesan-pesan buat mereka nih Bu? Oke, jadi pesan-pesan saya adalah perubahan ini sedang terjadi ya. Kita ini sekarang sudah, the world is changing. Apalagi habis setelah pandemi ini ya. Dan tentunya dengan masuknya teknologi, adik-adik ini atau adik-adik milenial ini menjadi ujung tombak karena they were born with the technology. Kalau saya kan generasi baby boomers nih, generasi awal baby boomers, gaptek gitu. Mesti banyak belajar, saya belajarnya sama anak saya, belajar. Jadi mesti belajar ya. Tapi kalian ini kan sudah you are born with the technology. Jadi artinya itu mereka-mereka ini yang nantinya harusnya bisa membawa pertanian itu menuju suatu kesuksesan. Kuncinya justru ada di mereka, ya. Dan teknologi sekarang kan sudah ada artificial technology yang bisa mendata tanah sehingga apa kekurangan nutrisi di tanah bisa dilihat, kemudian juga bahkan berikutnya mungkin untuk membuat varietas-varietas baru, inovasi-inovasi baru, inovasi energi, inovasi kreativitas, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh adik-adik milenial ini. Jadi ini justru peluang loh. Justru jangan takut masuk ke pertanian karena the world is going to face hunger, ya. Dan jangan salah, di mana kontribusi tanaman hias terhadap hunger? Peningkatan pendapatan sehingga Anda bisa punya duit untuk beli beras gitu. Jangan, jadi tidak harus
jadi kelebihan tanaman hias itu justru di situ. Karena kita salah satu sektor yang mempunyai pendapatan terbesar di sektor cross horticulture ya. Jangan takut, harus mulai karena sekarang dunia ini bersandar dari the game changer, and the game changers are you. Jadi milenial harus menjadi the game changer. Yeah. Kita sekarang rely on you. Kita sekarang sangat tergantung dengan adik-adik milenial ini. Jadi mari, ini saatnya untuk berubah dan meng-create pekerjaan untuk Anda sendiri. Ya, tantangan tentu ada, tapi dengan adanya teknologi tantangan itu tidak ada artinya. Ya, jadi perubahan ada di tangan Anda para milenial ya. Dan bertani itu keren, jangan khawatir ya. Jadi kalau tanaman hias itu keren ya. Jadi dan menjanjikan juga penghasilan yang baik. Baik, terima kasih Bu Karen Tambayong atas insight-nya, kemudian sharingnya yang luar biasa, yang mudah-mudahan mampu membawa ini teman-teman, adik-adik milenial, anak generasi Z ya bisa menjadi pemimpin perubahan ya, yang membawa negeri kita menjadi lebih baik ya. Dunia pertanian juga tidak lagi dikenal sebagai dunia yang kumuh, dunia yang susah ya, tapi dunia yang menjanjikan penghasilan yang cukup ya, dan kemudian juga menarik untuk dilakukan, yang menarik untuk dilakukan, tidak ada batasnya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Karen ya. Salam hortikultura. Salam hortikultura ya. Sahabat Nudira, jangan lupa silahkan di subscribe, di like, dan jangan lupa notifikasi loncengnya dihidupkan ya. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih semuanya. Salam sehat.